Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sobat Kairos yang terkasih, seringkali kita mendengar orang mengatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Mungkin membayangkannya adalah ibarat suatu pertandingan olahraga di mana ada tim yang saling berhadapan memperebutkan piala atau trofi. Memang realitas kehidupan sekarang semua serba bersaing. Semua serba berkompetisi, baik dalam hal ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Persaingan semakin tinggi ketika pihak yang memperebutkannya semakin banyak. Pertandingan semakin keras ketika kompetisi dan kapasitas masing-masing pihak semakin tinggi. Maka tidak heran di era kehidupan yang diatur oleh sistem pasar ini, yang lemah akan selalu kalah, yang tidak memiliki kelebihan akan selalu terjungkal, dan yang pasti tidak akan mendapat apapun dalam kehidupan ini. Itu mengapa kita membekali diri dengan kompetensi, karakter, modal, relasi, dan sebagainya. Sobat Kairos, renungan firman Tuhan hari ini tidaklah seperti itu maksudnya. Kita tidak bersaing dan bertanding dengan siapapun dalam memperoleh mahkota kehidupan yang kekal yang disediakan Kristus bagi kita. Pertarungan dan pertandingan biasanya terjadi justru dengan diri sendiri. Kita bertarung dengan keinginan kita bertarung dengan hawa nafsu kita bertarung dengan banyaknya godaan dunia yang menawarkan kemudahan dan kenikmatan yang sesungguhnya adalah fana dan tidak kekal. Tentang hal ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sobat Kairos yang terkasih, kunci utama untuk meraih kemenangan adalah dengan menguasai diri. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa musuh yang paling sulit dikalahkan adalah diri sendiri. Sangat sulit untuk menaklukkan diri sendiri. Sangat sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Itu mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika sedang berdoa di Taman Getsemane, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Diri kita ini sangat lemah ketika diperhadapkan dengan kesulitan hidup, penderitaan, bahkan ketika bertemu dengan sumber kesenangan. Maka tidak heran sering kali kita jatuh ke dalam dosa oleh karena tidak dapat menawan hawa nafsu kedagingan kita. Dan ini sungguh sangat membahayakan kita. Bisa saja kita menjauh dari jalur keselamatan yang telah kita terima melalui anugerah Yesus Kristus. Maka Sobat Kairos, mau tidak mau kita harus berlatih mendisiplinkan diri. Kita harus berlatih mengendalikan diri dan memahami betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita ini telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan begitu mahal. Maka kita mesti berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraih hidup yang berkemenangan dan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jikapun kita lemah, mari masuk ke dalam kuasa Tuhan sembari memohon agar iman kita dikuatkan dengan Roh Kudus-Nya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.